Kenapa Indonesia begitu darurat pada saat itu sampai harus dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI? Itu semua karena beberapa kejadian penting yang bisa saja membuat dunia mengalihkan pandangan bahwa Indonesia sudah lenyap. Di antaranya adalah kejadian setelah agresi militer Belanda II di tahun 48 di mana Yogyakarta hancur dalam hitungan menit dan para tokoh di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap oleh Belanda. Dengan ditangkapnya beberapa tokoh nasional, Belanda ingin dunia tahu bahwa Indonesia itu sudah tiada dan mendeklarasikan bahwa Indonesia itu sudah bubar. Tapi sebelum ditangkap, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang dulu ada di Bukit Tinggi untuk segera mengambil alih pemerintahan apabila Pulau Jawa benar-benar lumpuh. Dan PDRI sendiri tempatnya berpindah-pindah lebih dari 12 kali, di antaranya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Halaban, sampai ke ujung Sumatera yang tidak terdeteksi oleh peta. Jadi gini ceritanya, di 19 Desember tahun 1948, Yogyakarta yang dulunya menjadi ibu kota akhirnya pecah oleh dentuman Belanda. Hanya dalam hitungan jam, Yogyakarta menjadi hancur. Yogyakarta pun berubah menjadi lautan api dan para tokoh pun seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan semua kabinet digiring ke sebuah truk. Bangsa Indonesia dan dunia sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi radio Belanda menyuarakan dengan lantang bahwa republik ini sudah mati. Gak kebayangkan negara yang baru saja 3 tahun merdeka ternyata harus kehilangan pemimpin, kehilangan ibu kota, bahkan harus kehilangan komando. Sebenarnya 1 hari sebelum penangkapan, Soekarno dan Hatta sudah mengetahui badai yang akan terjadi. Mereka sadar bahwa kalau misalkan jatuh ke tangan Belanda, maka republik ini akan dianggap lenyap. Maka instruksi rahasia pun dibuat, jika pemerintahan pusat lumpuh, maka mandat akan diteruskan kepada Syafruddin Prawira Negara yang dulu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Dan Syafruddin sendiri sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebenarnya surat tersebut diragukan untuk sampai karena situasi dan kondisi sangat kacau sekali, di mana surat banyak tertahan dan telegraf pun banyak diputus oleh Belanda. Namun sejarah selalu punya jalannya sendiri. Pesan tersebut pun sampai ke Syafruddin Prawira Negara melalui sebuah radio Rimba Raya Sumatera. Syafruddin sendiri merupakan sosok teknokrat yang cerdas, rendah hati, religius, dan tanggung jawab. Pada tanggal 22 Desember tahun 1948, Syafruddin Prawira Negara di hadapan semua tokoh Sumatera mengatakan dan menyatakan bahwa atas nama Republik Indonesia, saya akan mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sejak saat itu PDRI resmi berdiri seraya mengabarkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak bubar. Tentu menjadi pemimpin PDRI tidak sama dengan duduk di kursi istana yang punya ruang rapat yang sangat megah. Yang ada hanyalah hutan belantara, tanah berlumpur, dan rumah yang sangat kecil. Bahkan bahaya yang terus mengintai. Bayangin seorang kepala pemerintahan harus memimpin negara yang baru lahir dengan tidur di beralaskan tikar, makanan seadanya, dan esoknya harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk menghindari patroli Belanda. Sebenarnya si Bukit Tinggi merupakan tempat yang aman karena selain kotanya yang kecil, jalan-jalannya pun pada sempit dan memiliki masyarakat yang sangat solid, serta disertai oleh bukit-bukit yang memungkinkan untuk melakukan gerilya. Namun yang jadi masalah adalah Belanda tahu bahwa Bukit Tinggi itu merupakan jantungnya PDRI. Jadi Syafruddin Prawira Negara bersama tokoh-tokoh Sumatera harus berpindah-pindah tempat. Dan sebelum meninggalkan Bukit Tinggi, Syafruddin Prawira Negara berkata kepada rakyat yang berkumpul bahwa republik ini bukan hanya milik satu kota dan bukan hanya milik satu orang, dan akan terus ada selama kita menjaganya. Kata-kata itu pun cukup meneteskan hati rakyat, di mana mereka harus merelakan pemimpinnya masuk ke hutan belantara dan mereka tahu bahwa republik ini milik banyak orang. Di waktu yang sama, tepatnya di Aceh, berdirilah sebuah pemancar sederhana bernama Radio Rimba Raya. Dan disinilah suara republik pun dikirim ke dunia, di mana sebuah siaran adalah sebuah senjata dan kata-kata adalah sebuah peluru. Suara pun menggema bahwa republik ini masih hidup dan pemerintahan darurat telah berdiri di Sumatera Barat. Dan jangan pernah percaya kepada Belanda. Suara itu pun lantang dan menembus batas dari Aceh sampai ke markas PBB. Sampai dunia pun tercengang bahwa republik ini masih hidup. Makin jelas bahwa tanpa radio tersebut, dunia tidak akan tahu kalau Indonesia masih hidup. Perjalanan PDRI pun berlanjut ke Payakumbuh, dan di kota inilah mereka merapikan sebuah pemerintahan negara, di mana mulai ada rapat darurat, catatan keuangan, bahkan tercetus satu keputusan ekonomi agar negara ini tetap berjalan. Bayangin, di tengah pelarian, PDRI masih sempat untuk mengurus logistik, bahkan mengurus gaji pegawai negeri, hingga menjaga distribusi beras. Syafruddin yang tadinya merupakan Menteri Kemakmuran paham betul bahwa masyarakat tidak cukup untuk diberi semangat, tapi mereka juga butuh makan. Hingga akhirnya Payakumbuh pun bukan lagi tempat yang aman untuk para pejuang, di mana Belanda semakin mendekat dan memberikan tekanan. Lagi-lagi PDRI pun harus berpindah tempat dari kota ke desa, dari desa ke hutan, dan tanpa tahu mereka akan menginap di mana.
Perjalanan PDRI pun berlanjut ke Halaban dan Sitiju. Disinilah mereka benar-benar masuk ke kehidupan gerilya, di mana tidak ada lagi meja panjang untuk rapat atau tempat menyimpan berkas. Semua catatan negara disimpan di tas kecil, bahkan ditulis di kertas seadanya. Di Sitiju mereka mendapatkan kabar bahwa banyak rakyat yang ditangkap bahkan dibunuh karena dituduh membantu mereka. Beberapa rumah pun banyak dibakar karena kekacauan situasi, dan Syafruddin Prawira Negara hanya bisa terdiam menerima laporan tersebut. Dia sadar bahwa perjuangan ini tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi rakyat kecil, petani miskin, bahkan anak-anak yang tidak mengerti politik ikut menanggung deritanya. Tapi jika dia menyerah, pengorbanan pun akan sia-sia. Maka PDRI pun melanjutkan pergerakannya. Dan asal kalian tahu bahwa yang menjaga PDRI pada saat itu adalah rakyat. Karena meskipun ada tentara nasional, mereka sibuk untuk menghalau Belanda di berbagai front. Sementara PDRI bergerilya di Sumatera, para diplomat ulung di luar negeri seperti Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir, mereka menggedor pintu PBB. Mereka mengadu ke PBB bahwa Indonesia ini masih ada, serta pemerintahan masih berfungsi. Dan agresi militer Belanda adalah ilegal. Dari sana dunia pun semakin goyah. Amerika, India, dan negara-negara Arab mendesak Belanda. Tekanan internasional pun semakin keras dari berbagai negara kepada Belanda. Jadi kebayangkan kalau misalkan PDRI ini tidak ada, apa yang akan mereka katakan dan yakinkan kepada seluruh dunia bahwa di Indonesia masih ada pemerintahan yang berjalan. Karena PDRI itu adalah bukti. Mungkin kalau misalkan tidak ada PDRI, diplomasi akan gagal. Tekanan internasional pun semakin keras. PBB mendesak Belanda untuk menghentikan agresinya. Bahkan Amerika mengancam akan memberhentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda kalau misalkan terus menyerang Indonesia. Belanda pun semakin terdesak dan mereka terpaksa untuk duduk di meja perundingan kembali. Hingga akhirnya Belanda pun mengembalikan Soekarno dan Hatta, dan akhirnya negeri ini kembali berdenyut. Pada Juli tahun 1949, setelah kembalinya Soekarno dan Hatta ke Yogyakarta, PDRI pun mengembalikan mandatnya kepada dua orang tersebut. Syafruddin pun menutup buku perjuangan dengan kepala tegak. Beliau akhirnya kembali lagi menjadi menteri biasa, seolah tidak pernah memimpin negara di masa tergelapnya. Tapi sejarah punya ironi di mana Syafruddin Prawira Negara dan PDRI jarang sekali disebut. Buku pelajaran pun hanya membahas sekilas, kebanyakan dari mereka hanya membahas tentang agresi militer, penjajahan Belanda, atau membahas Yogyakarta. Tanpa mereka tahu bahwa tanpa PDRI, mungkin negeri ini sudah mati. Tapi Syafruddin pun tidak pernah menuntut atau marah. Bahkan beliau hanya bisa tersenyum dan kembali lagi kehidupan yang sepi menjadi menteri. Namun kebenaran akan tetap ada dan mencatat bahwa Syafruddin Prawira Negara adalah Presiden Indonesia yang terlupakan. Karena beliaulah penjaga api Republik ini ketika semua nyaris padam.